saat Arini menghindari aku seperti itu. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi buatku untuk dekat-dekat dengan putriku. Dan bukan hanya Mas Mulyono yang melarang. Lingga juga melarang aku dekat-dekat dengan Arini. Bu Mita selama ini selalu baik loh sama gue. Gue jadi gak enak gitu untuk menghindar dari dia. Ya gimana ya Ren? Bokap lo juga kan pasti sakit hati gak sih anaknya dikatain kayak gitu? Dan udah gitu kan juga Bu Mita itu baik sama lo. Bukan lo yang minta, emang dianya aja baik sama lo. Iya, tapi gue tuh ngerasa kali ini ya sikapnya ibu sama bapak soal ngelarang gue ketemu sama Bu Mita tuh agak berlebihan, Jo. Bahkan sebelum bapak ketemu sama Nadia sama Bara, itu bapak udah ngelarang gue. Padahal bapak aja belum pernah ketemu loh sama Bu Mita. Oke tunggu, jadi setelah kejadian di rumah sakit itu, lo bener-bener udah ngehindar dari Bu Mita? Iya, sampai teleponnya juga gue gak angkat, Jo. Soalnya juga Mas Lingga bilang sama gue harus dengerin omongan bapak. Jadi gue dengerin, tapi tetap aja sih dalam hati gue ngerasa gak enak banget gue harus menghindar kayak gini sama Bu Mita. Bu Mita gak pernah salah apa-apa sama gue. Kok bapaknya Arini larang Arini deket-deket ya sama Bu Mita? Sampai segitunya banget. Waktu itu juga sikap bapaknya Arini aneh. Marah-marah ke Mas Lingga. Ah ya udahlah, tapi mending gue gak usah ikut campur. Yaudah, mumpung kita udah selesai makan, lu bantuin gue yuk buat cari-cari nama buat baby Bu. Nah oke, ini seru nih. Mana sih nih? Keluarin semua buku-bukunya biar gue pilihin nama buat ponakan gue. 3 doang sih. Oke. Jadi gimana? Kalian berdua udah tahu kan? Udah percaya? Kalau gue ini ternyata masih keturunan darah biru. Iya, antara percaya dan nggak percaya sih, Yud. Kalau aku sih lebih gak percaya sih. Masih ada yang aneh. Feelingku ini konspirasi nih. Bukannya apa ya? Di mana-mana yang namanya keluarga keraton itu bentukannya beda. Gagah, rupawan, berwibawa. Lah ini kayak basreng loh. Loh. Ngomong apa? Hah? Memangnya gue ini kurang ganteng apa? Lihat ini. Kurang gagah apa? Apa kurang berwibawa? Hah? Kurang tahu diri kamu, Yud. Jaga bicaramu ya. Iya. Bicaramu jaga ya. Apa? Kalau sampai keluarga di keraton, gue tahu atas apa yuk bicarakan barusan. Bisa ditombak lo. Apa tuh? Aku ngomong apa adanya, ya kan, Ri? Masih paham, Ri? Enggak. Ri, bilang aja dia iri sama gue. Apa? Aku? Iri? Sama kamu? Wow. Udah. Karisma aku lo besar. Tenang semua. Halangin aku, Lari. Gue mau nanya nih, Yud. Terus nih. kenapa pilih jadi damkar? Nah, Tahu gue, keluarga keraton itu punya banyak usaha. nah, jelaskan. Gini lo ya teman-teman. Jadi yang keluarga keraton itu mbah gue. Mbah gue itu keturunan keraton. Lah, mbah gue kepencut sama orang yang bukan dari golongan keraton. Jadi mbah gue itu keluar dari keraton. Gitu loh. Mati buangan. Gerata kamu. Jaga bicaramu. Panggil, gak takut. Apa? Ini apa sih rame-rame kayak gini? Jelasin, Ri. Ini gak? Ternyata Pak Sujono itu kenal sama Yudup. Dan katanya dia pensiunan abdi dalam keraton. Dan kata Pak Sujono, nih, makhluk satu ini bener keturunan keraton. Oke? Ya gue kan nggak mungkin bohong toh Gak, kalau gue ini jujur soal silsilah keluarga gue. Tapi sekarang sudah jadi rakyat jelata. Buangan, Jaga bicaramu. Emang iya kok. Ngamuk. Keren juga lo, Yud. Ternyata keluarga keraton. Ya saja. Terus katanya Pak Sujono, gara-gara mbahnya Yudo, dia bisa jadi abdi dalam keluarga Pusponegoro. Keluarga Pusponegoro? Itu kan keluarga besarnya Bu Mita. Apa mungkin Pak Sujono tahu soal masa lalu Bu Mita dan Arini? Terus Pak Sujononya mana? Oh, udah pulang? Iya, tadi balik. Udah balik.
Oh, Bre? Loh. Lingga kenapa toh? Ini buru. Kita samperin aja. Yuk. Jadi Pak Sujono udah nggak ada. Padahal ini kesempatan aku buat tanya-tanya soal kebenaran masa lalu hari ini. Kak, ada apa? Kenapa, Kak? iya, kok lo keheran gitu? Enggak. Ada yang mau gue tanyain ke Pak Sujono. Walah, kirain ada apa. Ya kalau mau ngobrol sama Pak Sujono, samperin aja ke rumahnya, Kak. Rumahnya? Lo tahu di mana rumahnya? Ya tahu dong. Tadi kan Pak Sujono bilang sama gue, kalau rumahnya itu di Jalan Kemuni 4 nomor 3. Udah samperin aja ke sana. Apa aku coba datengin dia sekarang ya? Aku izin dulu sama Pak Haris. Ya udah, thank you ya, Dok. Permisi Mas Lingga semuanya. Ada panggilan tugas, ada anak kecil yang terjepit kakinya di pagar rumah. Pak Haris minta Mas Lingga, Mas Yudo, dan Mas Hari untuk berangkat. Dan Mas Bowo standby di kantor ya, Mas. Oh, Oke, siap. ya udah. Alamatnya di mana? Ini Mas, sudah saya catat. Permisi Mas. Aku belum bisa ketemu Pak Sujono sekarang. Karena gimana pun juga, tugas damkar lebih penting. Kak, ayo toh, ini kebiasaan ngomong dalam hati kamu nih. Buruan sana, nanti Pak Haris marah-marah gimana? Oh, iya ya. Kalian siapin alat sekarang. Siap. Siap. Yuk. Jadi, 2 minggu lagi, Elvira mau menikah dengan Bara. Kok cepet banget ya? Rasanya gue masih nggak rela melepaskan Elvira dengan pria lain. Tapi ini udah menjadi pilihan Elvira. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kamu kenapa? Kok sedih? You okay? Mama tuh Elvira kan? Ya iyalah, mau tau Elvira. I like her. Mama suka sama Elvira. Dan merasa dia tuh perempuan yang baik. Kenapa? Aku cinta sama dia, Ma. Bener-bener cinta sama dia. Setelah sekian lama, aku nggak bisa move on dari Citra. Dan sekarang aku benar-benar siap untuk membuka pintu hati aku buat perempuan lain. Tapi udah terlambat, Ma. Terlambat? Kenapa terlambat? Kamu, ya Mama bisa lihat kamu cinta sama Elvira. Kamu udah bilang sama dia, udah utarakan. Kok kamu bilang terlambat? Why? Aku udah bilang sama dia. Cuman ya situasinya sekarang dia udah sama laki-laki lain. Dan mereka udah mau menikah 2 minggu lagi, Ma. Dua minggu lagi menikah. Mil, kamu percaya takdir kan? Apa yang akan menjadi takdir kamu, kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau itu bukan takdir dan bukan jodoh kamu, mau kata kamu kejar sampai ke ujung dunia, kamu tetap gak akan mendapatkannya. Soal Elvira, kalau memang Elvira ditakdirkan untuk kamu, dia akan menjadi milik kamu. Tapi kalau bukan, dia nggak akan jadi milik kamu. Dan kamu harus bisa merelakannya. Harus bisa belajar pasrah. Ya, Mama tahu ini berat. Tapi Mama minta kamu harus rela, harus ikhlas, dan fokus dengan masa depan dan kebahagiaan kamu yang lain. I know you can. Mama percaya kamu bisa. Ya. Makasih, Ma. Means a lot. Thank you. I know. Thank you. Kamu tahu, Mama selalu mendoakan anak-anak Mama. Mama selalu berharap
anak-anak mama bahagia. Kamu, Lingga sudah mendapatkan kebahagiaannya. Sekarang tinggal kamu. Mama percaya suatu saat nanti kamu akan menemukan wanita yang akan kamu sayangi dan mencintai kamu. Insya Allah, semoga. Makasih, Ma. Ya, jangan sedih ya. Kalau kamu sedih, Mama jadi ikutan sedih. Oke. Ma, udah siang Mama lunch dulu ya ke kafeteria, kan belum makan. Iya, belum makan. Makan bareng. Nggak ada yang jagain langit ya. Atau kamu titip sesuatu? Oke, I'm good. Lily. Mama aja makan ya. Neil. Ya. Promise me. Kamu jangan menutup hati kamu ya. Jangan sedih-sedih, oke? Ya, I will. I promise. Fokus dengan kebahagiaan kamu dan masa depan kamu ya. Ya, Ma. Yaudah. Ma ke kantin dulu ya. Strong big guy. Yeah. Mama benar. Gue harus fokus ke masa depan dan kebahagiaan gue sendiri. Gue gak mau terus-menerus larut memikirkan Elvira. Ayo, Bunda. Gusti Allah, hati ini rasanya sakit dan sedih sekali melihat Arini menghindari aku seperti itu. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi buatku untuk dekat-dekat dengan putriku. Dan bukan hanya Mas Mulyono yang melarang, Lingga juga melarang aku dekat-dekat dengan Arini. Bunda, aku anterin Bunda sampai ke unit dulu, abis itu aku pergi lagi ya. Mau kemana? Mau ketemu calon suami aku. Yang tadi kamu bilang waktu berangkat tadi itu. Iya, aku pengen ajak dia jalan, terus abis itu kenalan sama Bunda. Nat, kamu jangan buru-buru, ya. Cari calon suami itu harus yang kamu benar-benar tahu baik karakternya, sifatnya. Yang bisa diajak hidup dalam sebuah pernikahan yang baik juga. Jangan gerasa kerusuk gitu toh. Iya Bunda, aku pelan-pelan kok janji. Ya udah, nggak usah diantar, Bunda tak naik sendiri aja. Jangan Bunda, kalau Bunda pingsan lagi gimana? Enggak, Bunda baik-baik aja kok. Ya udah kalau gitu Bunda istirahat, aku salim dulu. Bunda istirahat ya. Iya, kamu hati-hati loh. Ya. Oke. Abis ini gue mau ajak Emil jalan, abis itu jadiin calon suami. Aduh, gue gak sabar deh buat dia jadi calon dari imam gue. Oh, sweet banget kan pasti. Mas Bara kok belum konfirmasi apa-apa ya soal pernikahan dia ke gue. Gue telepon sambil jalan aja deh. Nah, sayang, ini tempat wedding organizer yang aku pilihin buat ngurus pernikahan kita. Halo Mas Bara. Halo Mbak Jenny. Wah, ini pasti calonnya ya? Cantik sekali Mbak. Pasti banyak Mbak. Sayang, kenalin, ini Mbak Jenny. Mbak Jenny ini manajer di sini. Alvira. Salam kenal Mbak Alvira, saya Jenny. Mbak Jenny ini akan mewujudkan wedding dreams kita. Aku sih sudah jelasin ke beliau seperti apa konsep yang aku mau. Nanti tinggal kamu jelasin aja apa mau kamu. Biar nanti Mbak Jenny yang mix keinginan kita seperti apa. Oke, kalau gitu mari Mbak Elvira. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mau seperti apa acaranya nanti kasih tahu saya ya. Silahkan. Sayang, aku ada telepon dari Nadia. Kamu duluan aja ya. Nanti aku nyusul ya. Yuk, mari Mbak. Halo Nat, kenapa Nat? Mas aku dengar dari Bunda katanya Mas udah mau nikah 2 minggu lagi. Mas gimana sih kok gak kenalin ke aku? Katanya mau kenalin, sampai sekarang gak dikenal-kenalin, tiba-tiba nikah. Nat, kamu tahu sendiri kan, belakangan ini kita itu sibuk ngurusin siapa itu, makeup artist itu. Sampai akhirnya aku ya kelupaan buat kenalin calon aku ke kamu. Kamu juga lagian gak ngingetin.
Ngingetin gimana sih, Mas dong yang inisiatif, kenalin ke aku gitu. Kan nantinya juga calon istrinya Mas bakal jadi mbak aku juga. Kalau misalnya dia gak cocok sama aku gimana? Kalau dia galak gimana? Kan ya tetap mesti kenalan dong. Enak aja kamu. Nat, calon aku itu orangnya baik banget, lembut banget. Pokoknya gak nyebelin kayak kamu lah. Ya udah kalau gitu. Tapi kenalin ke aku ya, ketemuan sama aku biar aku bisa kenal sama orangnya. Iya ya udah nanti Mas aturin buat kalian ketemu ya. Oke? Oke kalau gitu aku tunggu kabarnya ya. See you. Ya dah. See you.